Pendengar, saat ini tim Voice of Indonesia berada di lokasi prostitusi kolong jembatan di Jakarta Utara. Kawasan ini tidak terlihat dari jalan utama karena memang lokasinya yang berada di bawah kolong jembatan terletak persis di pinggiran laut yang berwarna hitam dan tumpukan sampah di sepanjang jalan. Setelah melalui jalan sempit dan berlubang dan deretan kafe hiburan malam, sampailah kami di Rumah Belajar Merah Putih yang didirikan Desi Purwatuning dengan perjuangan yang begitu berat. Begitu mau pindah itu, didatenginlah sama, kalau kita bilang premannya sini ya. Saya suruh berhenti, kalau enggak saya mau dibunuh. Karena membuat anak-anak di sini pintar, mereka nggak mau. Jadi mereka pengen anak-anak di sini tuh tidak usah dapat pendidikan. Kalau mereka dapat pendidikan kan mereka akan paham dengan nominal uang, dengan segala macam. Jadi mereka bilang, kalau kamu di sini ngajar, kamu saya matikan. Kalau saya nggak takut. Nyawa menjadi taruhan bagi Desi Purwatuning ketika mengajar anak-anak di kawasan prostitusi di pesisir utara Jakarta. Namun Desi tak pernah mundur dalam memberikan asa bagi masa depan anak-anak Kojem atau kolong jembatan. Pendiri Rumah Belajar Merah Putih ini adalah sosok perempuan tangguh. Sebelum memajukan pendidikan anak-anak kolong jembatan, ia telah berhasil mengalahkan kanker yang nyaris merenggut nyawanya 16 tahun silam. Awalnya sih sakit mah biasa. Begitu melalui tes lah segala macam dan dapat hasil dari Darmais, kanker kolorektal stadium 2. Wah, itu kayak dunia mau runtuh ya, apalagi divonis 3 bulan lagi hidup gitu. Jadi yang apa sih yang harus bisa saya lakukan gitu kan. Awalnya sih sempat bunuh diri gitu. Tapi ya qadarullah talinya putus. Dekat dengan maut tidak membuat Desi menyerah dengan garis kehidupan. Meskipun pernah mencoba bunuh diri, perempuan yang awalnya bekerja sebagai pelaut ini justru memikirkan apa hal terbaik yang bisa ia lakukan di penghujung hayatnya. Tali itu putus dan saya nggak paham, tiba-tiba ada buku dan ada Al-Quran di samping saya yang di buku itu tulisannya tas terbuka ya, tertulis seperti ini kurang lebih. Tidak akan diterima seorang hamba ketika hamba itu meninggal dalam keadaan bunuh diri. Nah, itu yang bikin ini salah. Jadi aku harus lakukan di sisa hidupku ini yang terbaik. Desi memulai Rumah Belajar Merah Putih dengan membuka rumah baca bagi anak-anak di sekitar rumahnya. Tak disangka, antusiasme anak-anak ini meningkat dari hari ke hari. Naik pesawat terbang tinggi, naik perahu layar, terombang-ambing. Kalau naik bis kota, belok kanan, belok kiri. Kalau naik kereta, jus. Saya hobi buku, saya suka baca buku. Tiba saya bikin rumah baca di dekat rumah saya dan banyak anak-anak yang mau datang membaca buku. Ya, disitulah kita mulai membuka Rumah Belajar Merah Putih. Waktu itu di bulan November. Berawal dari rumah baca yang didirikan di rumahnya, Desi berkenalan dengan salah satu anak yang berasal dari kawasan prostitusi Kojem. Suatu hari kami kedatangan anak itu baca buku dan baca bukunya terbalik. Kami bingung loh, kamu siapa? Rumahmu di mana? Karena saya nggak kenal anak itu. Dia bilang, rumah saya di Kojem, kayaknya asing kan. Saya ya memang dari kecil di sini, Kojem itu di mana ya gitu. Akhirnya saya ikut sama dia, ternyata di sini. Dan ini udah berubah. Jadi dulu tuh masih laut ya, nggak ada rumah. Pas begitu datang ke sini, ya Allah, banyak kafenya ya, banyak kafe. Cobalah buka di sini. Waktu coba di sini tuh buka, kita nggak punya tempat. Kita hanya bawa buku pakai karung, duduk gitu, bukain buku. Antusias anak di sini banyak, suka banget, mereka suka. Kojem adalah kawasan kumuh di bawah kolong jembatan yang berbatasan dengan hilir laut Jakarta. Bau air asin, debu tebal dari angkutan berat, dan teriknya kawasan pesisir Jakarta berpadu dengan riuhnya suara kapal yang kerap melintas.
Berdampingan dengan kafe yang ditandai dengan pelang merek minuman keras dan petak rumah berdinding papan, di sanalah Rumah Belajar Merah Putih berada. Jadi ini tuh kojem itu singkatan ya. Ada yang bilang kojem, kolong jembatan, ada yang bojem. Bojem itu bawah jembatan, sebetulnya sama aja. Nah, kojem atau bojem ini terletaknya di pesisir Jakarta Utara. Tempat ini adalah tempat prostitusi, ya kalau kita bilang hampir sama dengan doli ya. Dengan doli untuk orang-orang yang memang biayanya prostitusi ini nggak terlalu tinggi dibandingkan tempat lain. Di sini itu rawan sekali dengan tindakan kriminal, baik pelecehan anak, narkoba, dan yang lainnya lah seperti bajilo atau apa. Di sini tuh banyak, di sini kumpul. Sekarang dagangnya sebelah kiri ya. Mana kiri? Mana kiri? Satu, dua, tiga. Saya mendirikan di sini karena anak di sini selalu dibully dari luar. Orang konotasinya Mbak, ketika Mbak masuk kojem itu udah jelek. Anaknya pasti berandalan, anaknya begini, ibunya begini gitu. Jadi saya mau kasih tahu sama orang di luar, enggak semua anak di sini tuh seperti itu. Tidak, anak di sini sama dengan yang lainnya, cuman beda. Ini tempatnya ilegal, di sana legal. Anaknya juga sama kok, nggak ada bedanya. Cuman mereka mungkin nasibnya yang tidak beruntung. Bukan keinginan mereka. Mungkin kalau bisa milih, mungkin dia juga milih kan. Kontrakan sederhana yang menjadi Rumah Belajar Merah Putih awalnya adalah salah satu kafe hiburan malam, jauh dari kata layak. Namun Desi cukup bersyukur rumah belajarnya tak perlu berpindah-pindah karena sudah memiliki bangunan permanen. Dulu tuh diriin Merah Putih di bawah kolong meja biliar Mbak. Ada namanya Mama Rina. Mama Rina itu baik sekali. Jadi aku bilang, Mama minta tolong dong, aku bawa papan tulis sama buku gitu. Terus di mana ya? Udah di sini aja. Jadi anak-anak tuh suka belajar di bawah meja kolong biliar. Jadi ini nempel ke sini, anak-anak tiduran di bawah. Dan itu di atas pinggir laut begitu Mbak. Jadi kita kalah suaranya sama si mesin kapal. Jadi kalau mesin kapal lagi bunyi, udah kita diem dulu. Jadi lebih banyak diemnya di situ gitu kan. Dan akhirnya pindah ke musola di ujung. Itu di musola di situ ya Allah, saya itu dapat banyak cobaan gitu. Tapi itu yang membuat akhirnya saya bisa survive, bisa tegar. Mayoritas murid-murid Desi adalah anak-anak dari pekerja seks komersial dan sisanya adalah anak-anak nelayan. Tidak mengikuti jejak orang tua mereka sebagai pekerja seks komersial menjadi tujuan Desi untuk mendidik mereka. Sebutlah namanya Bunga. Bunga ini ibunya bisa dibilang kayak ibunya pekerja malam lah. Karena Bunga ini cantik, dia ikut. Jadi gitu. Dan ibunya sekarang udah meninggal, kena AIDS. Ibunya kena AIDS dan Bunga lah yang menggantikan itu. Bunga juga udah punya anak dan anaknya itu diurus orang lain. Karena dia cantik Mbak, cantik. Tinggi, cantik. Dari harganya Bunga ini lumayan mahal. Nemenin minum aja di mahal. Karena di sini 13 tahun sudah jadi pekerja malam. Saya punya murid satu. Murid saya namanya sebutlah Melati. Melati ini dia belajar sama kami. Datanglah bapaknya, saya tanya, itu bapak kamu Melati? Iya. Itu bapakku yang ke-6 Bunda. Loh, kok ke-6? Iya, yang satu ini, yang ini dia sebutin. Dan dia bilang, terus gimana? Ya udah datangnya bergiliran. Dan akhirnya dia punya cita-cita gini, ya udah aku lebih baik dandan ya kayak mamaku, karena kalau aku punya suami banyak, aku dapat uang banyak. Dan ada lagi Mutiara juga ibunya sudah hampir 60 tahun, 57 sekarang, itu masih jadi pekerja dan itu tarifnya 20.000. Dan anaknya bercita-cita seperti itu. Di Rumah Belajar Merah Putih, Desi dan guru-guru mengajarkan anak-anak baca tulis, berhitung, kejar paket, dan mengaji. Selain itu, Desi juga mengurus dokumen legalitas mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya pelajarannya itu hampir sama, tapi bentuk kasih sayang yang kita berikannya itu lebih. Seperti anak, mereka datang
kita peluk, kita bercerita, mendengarkan keluh kesahnya mereka. Jadi memang kalau pembelajaran mungkin sama ya, 1+1 sama dengan 2. Tapi kita ikuti mereka. Bun, aku nggak mood untuk belajar di sini. Kita belajar di perahu. Oke, kita belajar di perahu, nggak apa-apa. Mereka butuh sentuhan, butuh pelukan. Jadi anak-anak kan banyak nih, anak-anak di sini nih nggak bisa sekolah karena mereka nggak punya, contohnya satu, nggak punya akte kelahiran. Jadi mereka masuk di Merah Putih sambil kita proses bikin akte kelahiran mereka. Seperti itu. Berbayarkah? Tidak berbayar sama sekali di Merah Putih. Selain ancaman pembunuhan, Desi juga kerap ditekan dari segala arah. Dirundung, diberatkan biaya sewa, dan diusir berkali-kali. Ancamannya itu benar-benar pakai, kalau gue bilang pakai parang, Mbak. Datengin gitu, pakai parang loh gitu. Mungkin kalau orang lain mungkin oke, udah selesai gitu. Enggak, ini pakai parang dan itu 4 orang. Itu 4 orang bawa parang, itu preman semua dengan tatoan, muka tatoan gitu. Bawa begini. Saya bilang ya udah, kamu bunuh saya, kamu bunuh badan saya, tapi semangat saya kamu nggak bisa bunuh. Persoalan ekonomi juga kerap menjadi tantangan bagi Rumah Belajar Merah Putih dan ratusan anak yatim yang Desi urus. Iya, apalagi kemarin 2020 COVID melanda. Kan 2009 suamiku meninggal, 2019 meninggal, Agustus, terus nggak lama COVID, kolaps tuh semua. Saya punya usaha donat, terjun bebas deh. Rumah yatim saya nggak mampu bayar. Kontrakan di sana saya nggak mampu bayar. Satu sisi usaha saya mati, satu sisi saya nggak ada suami. Itu yang titik nol. Dan beberapa barang saya ada yang digade, ada yang dijual. Untuk tetap Merah Putih ini harus jalan, harus tetap gitu kan. Itu ada, dan sampai sekarang masih ada yang digade sama saya. Pasca kematian suami Desi dan COVID-19, Rumah Belajar Merah Putih sempat berhenti. Namun, kasus pemerkosaan yang terjadi pada salah satu anak muridnya menjadi titik tolak Desi kembali menjalankan sekolah. Itu kasus itu benar-benar membuat sedikit depresi untuk saya ketika saya bukan publish vulgar ya, dia kan berkebutuhan khusus, dia kan nggak paham dengan situasi tanggal berapa kejadian, hari apa, dia nggak ngerti kan. Saya ingat waktu itu sore ibunya datang hanya bilang dia diperkosa. Saya tadi mau makan loh Mbak, saya mau makan mie ayam, tiba-tiba langsung kayak ilfil dah gitu kan, apa yang harus saya lakukan. Jadi kebetulan kan saya suka Jumat Berkah. Saya kasih lihat foto saya. Abis ini enggak? Abis ayah meninggal enggak? Apa sebelum ayah meninggal? Sesudah. Oke, berarti kan sesudah bulan Agustus. Abis makan teriyaki enggak? Belum, Bun. Oke, lanjut lagi sampai kita bikin foto. Oh, nih. Jadi makanya bicara sama dia, pas yang saya pastikan dia kena pelecehan itu di bulan Oktober. Dia cuma bilang aku waktu itu pakai baju biru. Cobaan demi cobaan datang silih berganti. Namun apapun aral yang melintang, menyerah bukanlah pilihan bagi Desi. Ini adalah nyawa saya, nyawa suami saya. Mengamanatin jangan sampai Merah Putih tutup sebelum waktunya. Jadi kalau tutup, mungkin kalau ini digusur. Jadi Merah Putih tutup bukan karena nggak bisa bayar kontrakan, nggak bisa punya uang. Menurut Sri, guru di Merah Putih, Desi adalah sosok pantang menyerah yang dicintai anak-anak muridnya. Sementara bagi Yogi, salah satu muridnya, Desi bagaikan oase di tengah buruknya pendidikan anak-anak Kojam. Ya, saya selalu semangatin Bunda ya sebenarnya. Nah, semua dari Allah, pasti nanti kembali sama Allah gitu. Nah, kita tetap semangatin Bunda supaya ini Merah Putih tetap ada gitu buat anak-anak Indonesia. Sayang banget. Kalau nggak ada Bu Desi, Yogi nggak bisa sekolah. Lahir dan tumbuh dalam lingkungan yang buruk tidak menghilangkan keceriaan dan optimisme Jihan, Okta, Yogi dan Lintang dalam menyongsong masa depan. Tertempa kerasnya pengalaman dan kehidupan di sana, anak-anak dan Desi Purwatuning adalah sosok tangguh yang tak pernah kehilangan asa. Perkenalkan, nama saya Lintang, umur saya 16, siswa Merah Putih. Kalau udah gede mau jadi dokter. Nama saya Jihan, umur saya 6 tahun. Saya sekolah di Merah Putih. Kalau gede dan cita-citanya jadi dokter. Umur aku 3 tahun. Aku sekolah di Merah Putih.
Nama saya Yogi Pratama Putra, umur saya 16 tahun. Saya sekolah di sini paket B. Cita-cita Yogi sih ya paling terutamanya pengen bagian orang tua. Roda beca ada 3, keliling-liling di pinggir kota. Antarkan penumpangnya sampai ke tujuannya. Roda beca ada 3. Dan saya kepengen anak-anak sini itu punya hak yang sama, punya hak mereka sekolah, mereka punya hak perlindungan, kasih sayang, mereka punya hak untuk mendapatkan legalitas. Legalitas kan bukan berarti mereka punya akta kelahiran atau legalitas sebagai seorang anak begitu keluar kan mereka langsung dijudge sama masyarakat, warga Konjem jelek. Padahal mereka kan belum tentu seperti itu. Itu harapan saya itu, mendapatkan hak yang sama.